Baik, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Salam dari Ranah, Sabana, Lontar, dan Karang, Pulau Timur, Kota Kupang. Kali ini kita bincang-bincang sedikit tentang apa sih perbedaan antara pendeta dan pastor atau imam Katolik. Bedanya di mana ya? Oke. Ini adalah katekese untuk menjawab pertanyaan pendeta dan pastor itu ngapain mereka ya? Oke. Dari altar ke mimbar. Dari altar ke mimbar, ketika imam diganti menjadi pendeta. Ya. Bagaimana suara saya? Jadi hari ini kita mau bicara tentang satu perubahan besar ya di dalam kekristenan barat. Ya, Western Christianity. Perubahan dari imam menjadi pendeta. Imam menjadi pendeta. Kelihatannya sederhana ya. Orang Katolik punya imam atau romo, atau bahasa Latinnya pater, bahasa Portugis Spanyolnya padre. Ya. Orang Protestan punya pendeta yang kadang-kadang disebut hamba Allah atau juga disebut pastor. Nah, seolah-olah hanya beda istilah kan, seakan-akan. Padahal tidak, ya. Ini bukan sekedar beda nama jabatan, bukan sekedar beda nama. Oh di situ pendeta, di sini kami romo. No, ini beda teologi, beda cara memahami ibadat, beda cara memahami gereja, bahkan beda cara memahami kehadiran Kristus di tengah umatnya. Beda ya. Pertanyaannya sederhana. Dalam ibadat Kristiani pusatnya apa? Dalam ibadat Kristiani pusatnya apa? Altar atau mimbar? Altar atau mimbar? Kalau pusatnya altar, maka ibadat adalah partisipasi dalam kurban Kristus. Kalau pusatnya mimbar, maka ibadat terutama menjadi pewartaan, pengajaran, dan khotbah. Ya, jadi sudah beda pusat. Jadi pertanyaan sederhana ini. Ibadat Kristen itu pusatnya di mana? Altar atau mimbar? Please, ada yang mau jawab? Oke. Mana pusatnya di mana? Di Maya Bubun. Tina Maya Bubun. Altar. Oke. Nah di sini sebenarnya Katolik dan Protestan berpisah jalan. Ya, jadi jangan samakan begitu saja, bahaya. Saudara-saudara, mari kita lihat, kalau kita bongkar berdasarkan historisitas, a.k.a. cerita sejarah. Yang pertama, selama 1500 tahun gereja mengenal imam. Selama kurang lebih dari 1500 tahun, gereja timur dan barat memahami kepemimpinan liturgis dalam kerangka imamat. Istilahnya sacerdotium dalam bahasa Latin, sacerdos, ex sacerdos bonus. Imam bukan sekedar pemimpin rohani, bukan MC rohani. Ya, dia bukan sekedar pemimpin organisasi, bukan motivator mingguan, bukan pengelola komunitas religius. Imam adalah pelayan sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Gitu. Kenapa? Karena sejak awal gereja memahami Ekaristi bukan sekedar simbol, bukan sekedar roti kecil untuk mengenang Yesus, bukan sekedar drama rohani supaya umat ingat bahwa Yesus pernah wafat. Ekaristi adalah kehadiran sakramental dari kurban Kristus yang satu dan sama. Nah, Kristus wafat satu kali untuk selamanya. That's right, itu benar. Katolik tidak pernah menyangkal hal itu. Tetapi kurban Kristus yang satu itu hadir secara sakramental dalam misa.
Ini kita beda pemahaman tentang apa itu hadir. Ya. Jadi imam Katolik bukan orang yang mengorbankan Yesus lagi. Itu karikatur murahan. Buang karikatur. Hidup hanya dari karikatur saja kau. Imam Katolik tidak menciptakan kurban baru. Imam menghadirkan secara sakramental satu-satunya kurban Kristus yang sudah sempurna. Ya kan? Ya kan? Setuju? Setuju? Ini bedanya teologi dengan komentar warung kopi. Atau kalau di Kupang komentar Pak Laru. Pak Laru plus pak daging plus pak daging CI pas. Itu bedanya teologi dengan komentar Pak Laru. Nah, itu yang pertama. Selama 1500 tahun pertama, imamat, gereja berdasarkan pada imamat. Kemudian tiba-tiba muncul angin puting beliung. Reformasi mengubah pusat ibadah. Reformation, jadi formasi kembali. Suka-suka saja mereka. Beritahu mereka ya. Reformasi mengubah pusat ibadah. Pada abad ke-16, reformasi Protestan mengubah peta ini secara radikal. Radikal. Martin Luther, Romo dia. John Calvin, bukan Romo dia. Dan para reformator lainnya, ada yang Romo, ada yang bukan Romo. Tidak ada satupun uskup, catat itu, menolak pemahaman Katolik tentang misa sebagai kurban sakramental. Mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap kesempurnaan kurban Kristus di salib. Sok menyelamatkan Kristus nih ya. Ayat yang sering dipakai adalah Ibrani bab 10 ayat 12. Ya. Mulai percaya Ibrani ya, padahal Luther itu sempat mau buang Ibrani loh. Tetapi dia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Keren kan? Ayat ini benar. Kurban Kristus memang satu. Tidak diulang. Tidak ditambah. Tidak diperbaiki. Kecuali kalau kamu mati-matian mau perbaiki gereja yang sudah rusak. Tetapi dari ayat yang benar, reformasi menarik kesimpulan yang keliru. Keliru. Ya, keliru itu maksudnya kau salah tapi tidak tahu bahwa itu salah. Begitu. Mereka berkata seperti ini. Karena kurban Kristus satu, maka misa Katolik salah. Katolik menjawab apa? Yang Katolik jawab apa? Justru karena kurban Kristus satu dan kekal, misa dapat menghadirkannya secara sakramental bagi gereja sepanjang zaman. Misa bukan salib kedua. Misa bukan Kalvari versi Her. Tahu mahasiswa kalau Her? Bukan Kalvari versi ulang. Misa bukan Yesus dikorbankan lagi setiap pagi. Di sini ada yang rajin misa pagi. Itu bukan Yesus dikorbankan setiap pagi sehingga kamu harus hadir di Golgota lagi. Misa adalah partisipasi gereja dalam satu kurban Kristus yang melampaui waktu. Beyond temporality. Keren kan kalau pakai bahasa Inggris? Beyond temporality. Kalau seseorang tidak paham apa itu sakramen, dia pasti akan mengira misa itu pengulangan. Terus, ulang terus. Tetapi kalau dia paham, memahami apa itu sakramen, dia tahu yang kekal, sesuatu yang kekal bisa hadir dalam waktu tanpa menjadi banyak. Setuju? Setuju? Oke, silahkan kritisi secara filosofis. Sesuatu yang kekal bisa hadir dalam banyak waktu bisa hadir dalam waktu tanpa menjadi banyak. Itu metafisika dasar ya. Berat sedikit,
Tapi iman memang bukan gorengan instan. Iman itu bukan gorengan instan. Asal baca buku yang sudah dikurangi 7 langsung kamu, oh aku udah selamat loh. No, salah. Iman bukan gorengan instan. Kalau di Kupang itu kayak yang dijual 35.000 ya, atau 5-10.000. Oke. Poin berikutnya, ketika kurban dihapus, imam tidak lagi diperlukan. So sad. Sekarang perhatikan logikanya. Get the logic. Kalau misa bukan kurban sakramental, maka son butuh imam toh. Bikin apa lagi? Kalau ekaristi hanya peringatan simbolis, maka tidak perlu tabisan imamat. Kalau ibadah terutama adalah khotbah, maka yang dibutuhkan adalah pengajar. Tidak heran kalau di YouTube itu orang pasang gelar sampai paragraf di Microsoft Word itu tiap kampung. Karena apa? Pusat ibadah di sebelah itu hanya pengajaran, Bible study doang. Tapi Bible-nya juga sudah dikebiri. Ya, takut nanti terlalu Katolik. Maka dalam Protestantisme, jabatan imam diganti dengan jabatan pendeta, pastor, minister, gembala, atau pengkhotbah, atau hamba Tuhan gitu. Tidak tahu kalau di majelis pena tua, pena muda. Oke, jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, ini bukan berarti pendeta Protestan pasti buruk, no. That's not what I mean, what we mean here. Ini bukan berarti pendeta Protestan buruk. Ada pendeta yang mahasiswa saya yang sudah yudisium kemarin. Pendeta dari MIT, beliau belajar filsafat dan tidak buruk amat sih. Dia mampu belajar filsafat dengan baik. Teologi yang khas Katolik dia skip. Dan maksudnya sebelum dia memulai perkuliahan, sudah dibicarakan bahwa dia akan memilih jalur filsafat. Jadi nilai-nilai yang dipertimbangkan. Jadi dia ambil filsafat, termasuk ikut 2 mata kuliah saya, filsafat Yunani dan filsafat 3, filsafat Yunani, filsafat skolastik, dan filsafat Timur, Cina dan India. Beliau sudah lulus bulan September nanti wisuda. Nanti kita pipes dari pendeta, ibu pendeta ada nonton kok. Oke. Jadi bukan berarti pendeta Protestan buruk ya. Banyak pendeta Protestan saleh, tekun membaca kitab suci dan sungguh melayani umat. Ya kan? Betul toh? Ya. Tetapi secara teologis, pendeta Protestan bukan imam sakramental. Pendeta Protestan bukan imam sakramental, ya kan? Dia bisa berkhotbah, bahkan mungkin berkhotbah lebih keren dari pastor Katolik. Sangat keren. Dia bisa mengajar, ya gelarnya mungkin lebih banyak dari Patris Allegro. Dia bisa memimpin doa, doanya lebih menarik. Bisa saja, ya. Dia bisa menggembalakan jemaat, mungkin keterampilan manajemennya jauh di atas rata-rata. Tetapi dalam perspektif Katolik, saudara-saudariku, dia tidak punya tabisan untuk mengkonsekrasikan Ekaristi. That's the difference, seperti langit dan bumi. Paham kau? Dia bisa bicara tentang perjamuan Tuhan, tetapi dia tidak dapat menghadirkan kurban Ekaristi. Soalnya bisa jungkir balik di situ juga, kurban Ekaristi tidak ada di situ. Siapa lagi di sebelah ini, kampus ini kan mereka ada sibuk bekerja. Kerja bangunan maksudnya. Kampus teknik kalian gaya sekali kampung gedung ini. Kapan bangun kampus filsafatnya? Ya, di sini bedanya bukan tipis ya. Ini bukan beda warna jubah. Ini beda hakikat jabatan. The nature of officiality. The nature of officium. Natura officiale. Pokoknya begitu. Kodrat dari jabatan itu sendiri sudah beda. You got it, my friend? Oke, jadi sekarang dari altar ke mimbar. Dari altar ke mimbar. Perubahan teologi
selalu tampak dalam bangunan. Perubahan teologi ini muncul juga dalam arsitektur bangunan loh. Coba perhatikan, masuk ke gereja Katolik, kemudian jalan-jalan ke gereja, salah satu gereja Protestan lah. Ya. Semakin teologinya mirip Katolik, semakin gerejanya mirip Katolik. Gedungnya maksudnya. Iya. Di Kupang, gereja yang mirip, teologi yang mirip Katolik, dan gedung gereja yang kelihatan mirip Katolik ada. Ya, tapi ada yang aneh sekali. Ya. Jadi perubahan teologi selalu nampak dalam arsitektur bangunan. Masuklah ke gereja Katolik. Contohnya, datanglah ke Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfri Kupang, supaya ketemu saya, kita foto bareng. Pusatnya adalah altar, ya kan? Ada mimbar, tentu saja, karena sabda Allah harus diwartakan. Tetapi puncak misa bukan khotbah. Puncak misa bukan khotbah. Ini orang Katolik yang selalu hari Minggu kita cari Romo yang khotbah gagal. Kamu datang ini merayakan kurban Ekaristi atau mau cari motivasi penghiburan karena capek kerja dari Senin Sabtu, apalagi macam Friska mereka yang kerja kantoran kan, begitu. Puncak misa bukan khotbah, puncak misa adalah Ekaristi. Nah, dari situ itu ke gereja Katolik kan. Kemudian coba sekarang lihat banyak gereja Protestan, Protestan apa saja. Pusatnya mimbar, mimbarnya besar sekali. Ya. Khotbah menjadi klimaks. Ya. Musik mempersiapkan emosi. Khotbah mengisi pikiran. Lalu umat pulang membawa pesan moral atau inspirasi rohani. Keren kan? Apakah ini baik? Tentu saja sangat baik. Ya. Sangat-sangat baik. Ya kan? Tetapi dalam Katolik, ibadah bukan hanya mendengar penjelasan tentang Kristus. Ibadah adalah menerima Kristus sendiri. Di mimbar, Kristus diwartakan. Di altar, Kristus diberikan. Mimbar itu penting, tetapi mimbar bukan jantung gereja. Sekali lagi, once again, catat baik-baik. Mimbar bukan jantung gereja. Tahu apa arti jantung? Jantung berhenti, kau jadi jenazah. Karena gereja bukan hanya ruang kelas kitab suci. It's not Bible study club. Yes, but not only Bible study club. Gereja adalah tubuh Kristus yang hidup dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang hidup dari tubuh Kristus. Jadi akan apa ya? Redundansi ya. Nah, ada ayat kitab suci yang cukup penting. Mari kita bahas sedikit. Saya bukan ahli tafsir kitab suci ya. Perbuatlah ini, bukan sekedar ingatlah aku. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Perbuat sebagai kenangan. Jadi perbuat bukan sekedar ingat kenangan aku. Kita masuk ke Lukas bab 22 ayat 19. Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perhatikan kata-katanya. Do this in memory of me. Do this. Perbuatlah ini. Do this. Yesus tidak hanya berkata, pikirkanlah aku. Tidak hanya berkata, ceramahkanlah aku. Tidak hanya berkata, buatlah seminar tentang aku. Tidak hanya berkata, buatlah podcast YouTube tentang aku. Tidak hanya berkata, buatlah reels TikTok tentang aku. Tidak hanya berkata, buatlah joget-joget rohani tentang aku di FB Pro. Tidak hanya berkata, nyanyikan lagu yang menyentuh tentang aku. I love you Lord. Begitu. Yesus tidak hanya berkata begitu. Dia berkata, perbuatlah ini. Orang Daun bilang, moet lei. Begitu. Moet lei lah. Kalau orang ditulis, moet lei lah. Begitu. Apa yang diperbuat?
what to do. My friend Jesus, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, memberikannya, dan berkata, hoc est enim corpus meum. Inilah tubuhku. Ini tindakan liturgis, saudara-saudara. Ini tindakan sakramental. Ini bukan sekedar aktivitas mental. Dan kepada siapa perintah ini diberikan? To whom this commandment was given? Kepada para rasul dalam perjamuan terakhir. Bukan? Maka gereja Katolik memahami para rasul bukan hanya sebagai penonton, very important person, VIP. Mereka bukan penonton di kelas VIP. Mereka adalah dasar pelayanan tertabis dalam gereja. Dari para rasul, melalui suksesi apostolik, pelayanan imamat diteruskan. Karena itu dalam Katolik tidak semua orang bisa memimpin Ekaristi. Not all people. Bukan karena umat dianggap kelas 2, ya kan? Bukan karena imam lebih suci, bukan karena Romo lebih dekat ke surga. Ingat, hanya Maria yang Immaculata, Romo dong sonde. Tetapi Ekaristi bukan urusan karisma pribadi. Ekaristi adalah tindakan Kristus melalui gerejanya. Maka dibutuhkan tabisa, bukan sekedar keberanian memegang mikrofon. Dibutuhkan tabisa, bukan sekedar kamera yang bagus dan mikrofon mahal supaya soundnya menggelegar. Ya, saudara-saudara. Nah, imamat rajani tidak menghapus imamat jabatan. Ini penting. Jangan lihat sebagai persaingan. Biasanya ada yang protes, tapi Alkitab berkata semua orang percaya adalah imam. Imam. Betul. 1 Petrus bab 2 ayat 9 berkata seperti ini, atau berkata atau tertulis seperti ini, tercatat seperti ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yes, it is. Katolik mengimani ayat ini. Amin. Semua orang yang dibaptis mengambil bagian dalam imamat Kristus. Semua umat dipanggil mempersembahkan hidup, doa, karya, penderitaan, dan kasih mereka kepada Allah. Bukan? Itu namanya imamat umum. Tetapi imamat umum ini tidak menghapus imamat jabatan. Buktinya, ini ada dalam perjanjian lama ya. Dalam Keluaran bab 19 ayat 6. Jangan hanya hafal saya 20 ayat 5 ya. Keluaran bab 19 ayat 6. 20 ayat 5 itu tentang apa ya? Dalam Keluaran bab 19 ayat 6, Israel disebut kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Semua Israel disebut imami. Imami. Kata sifat dalam bahasa Indonesia sekarang dipakai akhiran i kan. Rajani, rajawi, imami. Tetapi apakah itu berarti tidak ada imam Harun dan Lewi? Padahal semua Israel itu disebut imami, imamati, imamatal, imamal. Kata si bagaimana bentukan kata sifat dalam bahasa Indonesia? No ya, tidak kan? Israel adalah bangsa imami, tetapi tetap ada imam jabatan untuk memimpin kurban. Jadi pola kitab suci jelas. Imamat umum dan imamat jabatan berjalan bersama, bukan saling membantai, bukan baku naik. Jadi ketika seseorang berkata,
Semua orang percaya adalah imam, jadi tidak perlu imam tertabis. Dia bukan sedang kembali ke Alkitab, dia sedang memotong Alkitab dengan gunting ideologi. Cut. Alkitab tidak mengenal demokrasi liturgis liar, di mana semua orang tiba-tiba bisa melakukan semua hal hanya karena merasa dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus tidak alergi terhadap struktur. Justru Roh Kudus bekerja dalam gereja yang kelihatan, teratur, dan apostolik, rasuli. Nah, problem Protestan di sini apa? Problem Protestan harus saja ada problem ya. Oke, curiga pada mediasi. Curiga sekali kau ya, teologi yang dibangun di atas kecurigaan. Akar masalahnya sebenarnya lebih dalam lagi ya. Banyak teologi Protestan, teologinya curiga terhadap mediasi. Mediasi itu apa? Dari kata bahasa Latin medium, pengantara. Medium lah, katakan medium, sesuatu untuk mengantarai sesuatu, menghubungkan sesuatu. Curiga terhadap imam, curiga terhadap altar, curiga terhadap sakramen, curiga terhadap ritual, curiga terhadap tradisi. Curiga ini bahasa Inggrisnya apa ya? Curiga. Kalau bahasa Dawan apa? Bahasa Dawan itu kata tias, kayak tias. Bahasa Dawan kalau tias itu bukan tias. Curiga itu apa sih? Curiga itu bahasa Inggris apa? Coba komen. Curiga, oke. Nggak ada yang tahu juga ya. Saya juga kata curiga. Curiga ini memang khas sekali dalam bahasa Indonesia ya. Suspicious, yes. Oke, thank you. Semua yang kelihatan dicurigai seolah-olah mengganggu kemuliaan Allah. Terutama kecurigaan ini paling besar di kalangan reformat. Mereka takut Allah mereka tersaingi. Allahnya Calvin itu disaingi. Tetapi kekristenan justru berdiri di atas mediasi. Kristen itu berdiri di atas mediasi. Tapi kenapa kamu curiga dengan mediasi? Firman menjadi daging. Yang ilahi masuk ke dalam sejarah. Yang kekal menyentuh waktu. Rahmat memakai tanda. Allah sendiri memakai manusia, ya kan? Kalau Tuhan Allah saja tidak malu memakai tubuh manusia dalam inkarnasi, kenapa tiba-tiba kita sok rohani dan menolak bahwa Tuhan bisa memakai air, minyak, roti, anggur, tabisan, dan tangan manusia? Porque la cego. Di sini Katolik lebih setia kepada logika inkarnasi. Tepuk tangan dulu untuk Katolik. Tuhan tidak menyelamatkan kita dengan ide abstrak dari langit. Dia datang dalam daging. Dia membentuk gereja, dia memberi sakramen, dia memilih para rasul, dia memberi perintah, perbuatlah ini. Jadi ketika menolak imamat sakramental itu bukan sekedar beda tafsir. Bukan sekedar beda tafsir, bro. Itu sering lahir dari metafisika yang kurus, metafisika yang kurang makan, metafisika kurang gizi, metafisika stunting. Tidak lagi mampu melihat bahwa yang kelihatan bisa menjadi sarana rahmat yang tak kelihatan. Itu namanya metafisika stunting. Kami di TTS itu banyak yang stunting ya. Termasuk saya ini stunting. Karena saya orang TTS. Oke. Jadi kalau tidak ada imam, apa yang hilang? What lost there? Apa yang hilang di situ? Kalau tidak ada imam, bukan hanya panggilan Romo. Yang Romo itu artinya papa kan, father in English. Bukan hanya jubah putih, bukan hanya tata liturgi yang tampak agung itu. Yang hilang adalah altar sebagai tempat kurban sakramental. Hilang. Tanpa imam,
Ekaristi berubah menjadi perjamuan simbolis. Tanpa Ekaristi, ibadat berubah menjadi pusat khotbah. Tanpa altar, gereja berubah menjadi aula rohani. Seperti ini aula ini. Sekarang saya di aula Santo Yohanes Maria Vianney, salah satu aula seminari tinggi. Biasanya dipakai untuk latihan musik para frater dan ya kadang-kadang disewakan kepada umat, kelompok-kelompok doa di luar. Aula, jadi tanpa altar, gereja menjadi sekedar aula rohani. Tanpa sakramen, iman mudah menjadi ceramah moral dan motivasi religius. Ya kan? Jadi jangan heran kalau dalam banyak komunitas, panggung menjadi lebih dominan daripada altar. Musik menjadi lebih kuat daripada liturgi. Ya itulah kenapa lagu Protestan bagus-bagus kan. Orator menjadi lebih menonjol daripada sakramen. Pengkhotbahnya lebih menonjol. Mikrofon menjadi semacam tabernakel baru. Tabut perjanjian yang baru itu mikrofon. Dan di situ kekristenan perlahan-lahan bergeser. Dari misteri menjadi presentasi, PowerPoint. Dari kurban menjadi motivasi. Dari sakramen menjadi simbol. Dari altar menjadi mimbar. Dari imam menjadi pendeta. Ya, jadi saudara-saudara, gereja tidak hidup dari mikrofon plus kamera. Gereja tidak hidup dari mikrofon. Persoalan imam dan pendeta bukan sekedar istilah. Pendeta adalah jabatan yang baik sebagai pengajar dan gembala komunitas. It is. Kita tidak perlu menghina pribadi-pribadi yang melayani dengan tulus. Tetapi secara sejarah dan teologi, pendeta Protestan bukan imam. Bukan imam sakramental. Dia tidak punya fungsi sacerdotal untuk mempersembahkan kurban Ekaristi. Katolik tetap mempertahankan imam bukan karena nostalgia feodal, bukan karena haus kuasa, bukan karena ingin membuat kasta rohani. Bukan. Katolik mempertahankan imam karena gereja membutuhkan altar. Dan altar membutuhkan imamat. Dan imamat hanya bermakna karena Kristus adalah imam agung sejati. Kristus adalah satu-satunya imam agung, tetapi justru karena itu imam Katolik hanya bertindak dalam dia, in persona Christi, melalui dia dan untuk dia. Perhatikan kan doa-doa, terutama doksologi penutup itu. Bersama dia, dalam dia. With him, in him, and through him, with him, and in him. Penutup doa-doa itu selalu. Jadi kesimpulannya jelas, tidak kabur air. Ya, mimbar itu penting, yes. Sabda harus diwartakan, amin. Khotbah harus bermutu, jelas. Umat harus diajar, tentu saja. Tetapi gereja tidak hidup dari mikrofon. Makanya sekarang saya tidak pakai mikrofon. Gereja hidup dari Kristus, bro. Dan Kristus memberikan dirinya di altar. Dia tidak pernah kasih kita satu buku pun. Yesus tidak pernah menulis satu buku pun juga kan. Patrus Allegro masih tulis ambil satu artikel buruk, tapi Yesus tidak pernah. Ketika altar hilang, ibadah menjadi ceramah. Ketika kurban hilang, Ekaristi menjadi simbol. Ketika imam hilang, gereja masih bisa ramai, masih bisa bernyanyi, masih bisa berkhotbah, tetapi kehilangan jantungnya. Itu sudah koma itu.
Dan jantung gereja jelas bukan panggung. Jantung gereja bukan panggung. Jantung gereja adalah altar. Ya. Jadi itulah salah satu hal yang membuat orang bertanya, bedanya pendeta dan pastor itu apa sih? Bukan soal sekolah tinggi. Pendeta juga bisa sekolah sampai S25 Ultra. Ya, bukan itu. Bukan soal yang seperti yang tadi saya jelaskan. Poinnya jelas bukan? Jadi kamu pendeta, kamu tamat sampai S25 Ultra atau S28 XXX. Oke. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf simatan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufuf sin matan Pinalehen tana le ufuf bian Mampania pinat neo hoto Israel